Ini poin pertama. Poin kedua, bagaimana cara kita pegang teguh Al-Quranul Karim? Saya cerita kisah, sedikit cerita. Nggak terlalu panjang, nanti terlalu kemalaman, nanti ngantuk nanti. Ini acara dadakan ya kan? Dadakan ini. Pasti tadi nggak ada rencana, dadakan. Ada tamu nggak diundang, ya udah kasih acara aja di belakang begitu. Masya Allah, benar Ustaz Rehan ya. Acara dadakan ya. Masya Allah. Oke. Dahulu kala ada seorang ulama namanya Urwah bin Zubair, putra dari Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah yang mulia. Jadi adik dari Abdullah bin Zubair bin Awam, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ibu dari Urwah bin Zubair ini Asma bintu Abi Bakar. Asma putri dari Abi Bakar, mbakyunya Aisyah Ummul Mukminin. Jadi ini keponakan dari Aisyah. Dikisahkan Khalifah mengutus seseorang untuk berdialog dengan Urwah. Kenapa itu kok dialog dengan Urwah? Pihak pemerintah ingin ngerti bagaimana pendapat politik Urwah bin Zubair. Karena kakaknya Abdullah bin Zubair itu bikin pemerintahan sendiri di Mekah dan Madinah. Sampai terus diperangi oleh Hajjaj bin Yusuf saat itu, gubernur Mekah. Terus pemerintah ingin ngerti adiknya bagaimana, jangan-jangan adiknya sama dengan kakaknya. Akhirnya diajak dialog Urwah, ternyata Urwah pandangan politik tidak seperti kakaknya. Beliau itu murni seorang ulama. Jadi dia memimpin umat dalam urusan keagamaan. Dia jauh dari politik. Akhirnya Khalifah berterima kasih, Urwah diundang untuk datang ke istana negara saat itu. Istananya berada di Syam, Damaskus, Suriah, saat ini Suriah. Berangkatlah Urwah bersama anaknya yang bernama Muhammad. Jadi zaman dahulu itu orang punya anak itu namanya enak, Muhammad, Ahmad begitu, Abdullah, Abdurrahman begitu. Kalau sekarang namanya panjang sekali, Masya Allah. Terus namanya yang keren-keren, kayaknya nggak bangga sama agamanya, sama Islamnya. Victor siapa, Masya Allah. Daniel ya, Masya Allah, itu nama-nama sekarang. Iya, jadi alhamdulillah tadi namanya Jundi, Masya Allah, itu nama Islami. Yang satu lagi siapa tadi? Siap. Muhammad ya, Muhammad itu menandakan Islamnya kelihatan. Tegar itu menandakan Jawa, itu orang Jawa. Orang Indonesia tegar begitu, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi berangkatlah Urwah bin Zubair dengan anaknya Muhammad ke istana. Di tengah perjalanan jatuh Urwah bin Zubair. Jatuh, kakinya terluka. Tapi ini undangan Khalifah harus didatangin. Terus mereka melanjutkan perjalanan ke Damaskus. Sampai ke Damaskus, luka Urwah bin Zubair makin lama makin parah. Makin parah itu. Jadi membusuk lukanya. Akhirnya Khalifah memerintahkan tim dokternya untuk merawat Urwah. Keputusan tim dokter, kaki Urwah bin Zubair harus dipotong, diamputasi. Karena kalau nggak diamputasi nggak bisa sembuh. Mungkin kalau sekarang diabetes atau apa mungkin itu ya, yang dipotong kakinya karena luka, terus lukanya membusuk, terus nggak bisa sembuh. Akhirnya tim dokter mengatakan, wahai Urwah, aku kasih kamu obat, kamu minum supaya nanti kamu diamputasi nggak sakit. Apa Urwah menjawab? Enggak. Aku dikasih cobaan Allah Ta'ala begini ini supaya Allah Ta'ala mau menguji kesabaranku. Kalau kamu kasih aku minum obat bius, jadi Allah Ta'ala nggak lihat kesabaranku. Jadi dia nggak mau minum obat bius ketika diamputasi. Dia mengatakan, potong kakiku ketika aku sholat. Kemudian dilaksanakan tim dokter. Begitu sujud, Urwah dipotong kakinya.
Setelah dipotong, tim dokter bercerita, tidak ada suara aduh dari mulut Urwah ketika dipotong. Jadi sholatnya para salafus soleh, kekhusyuannya sampai ke titik dipotong kakinya, itu menjadi bius, nggak terasa itu. Nah, kita sholat bagaimana? Nyamuk nempel di pipi, terasa nggak? Masya Allah, terasa banget ini. Oh, terus begitu ya kan? Kenapa ini? Nggak khusyuk sholatnya. Andai kita khusyuk seperti Urwah, pasti nggak terasa itu. Artinya apa? Ini kita bisa ambil faedah di sini. Ketika hati kita itu menghadap, benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun cobaan musibah yang menimpa kita, itu nggak akan terasa. Makanya isi hati kita selalu dengan mencintai Allah, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak akan terasa itu. Cobaan-cobaan nggak akan terasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu di luar pembahasan kita. Kita lanjutkan kisahnya. Begitu dipotong, dia terus ada yang datang ke Urwah. Urwah, sabar. Aku anjurkan kamu supaya kamu bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Kenapa emang saya nggak apa-apa kaki saya dipotong? Anak kamu Muhammad jatuh dari atap istana, tepat di kandang kuda, terus diinjak-injak kuda, meninggal. Masya Allah. Urwah terus mengatakan, laqad laqina fi safarina hadha nasabah. Perjalanan saya ini capek sekali. Kaki terpotong, anak meninggal, begitu. Tapi ini yang mungkin sulit kita seperti Urwah bin Zubair. Apa yang dilakukan Urwah? Masih tetap membaca hizibnya tiap hari 15 juz. Jadi saya kira dalam kondisi ini anak meninggal, terus kaki baru diamputasi, saya kira Ustadz Rohmat Muradu juga susah ini. 15 juz sehari. Kayaknya susah. Iya, apalagi saya jauh lagi Ustaz. Masya Allah. Iya, ini Urwah bin Zubair begitu. Bisakah kita begitu setia kepada Al-Quranul Karim? Pokoknya sehari 15 juz, tetap 15 juz. Sehari dia tetap baca 15 juz. Dia mengatakan, Allahumma innahu kana li atraf arba'. Ya Allah, saya punya cabang tubuh 4. Fa akhadta wahidan wa abqaita thalathan. Kamu ambil satu cabang tubuhku, kamu tinggalkan 3. Ingat, supaya kita sabar, apapun cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita itu, bandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah. Kalah pasti, cobaannya sedikit pasti. Kalau udah kita tahu cobaan sedikit, ngapain gak sabar? Nikmatnya Allah Ta'ala lebih banyak. Jadi harus kita tahu Al-Quranul Karim, apa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Pasti akan aku cobai kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Sedikit, cobaan Allah Ta'ala itu sedikit. Kenapa kita nggak sabar? Sedikit aja kok. Sehatnya sama sakitnya lebih panjangan mana? Sehat, paling sakit sehari 2 hari, demam, habis itu sehat lagi. Terus ngapain nggak sabar? Sakit gigi sama gigi yang sehat bisa untuk makan apa saja, lebih banyakan mana? Banyakan sehatnya kan? Sakit gigi paling 1 minggu selesai udah. Terus kenapa nggak sabar kalau sakit gigi? Marah-marah melulu karena giginya sakit. Masya Allah. Kita lanjutkan ini. Jadi supaya kita bisa bersabar menghadapi musibah, ingat, cobaan dari Allah Ta'ala itu sedikit. Kapan sih kita sakit? Sangat sedikit. Nabi Ayub aja saya baca, maaf riwayat Israiliyat ini. Ini anti bagi para mufassirin biasanya. Saya baca bukan dari kitab tafsir. Saya baca dari syarah Manazilis Sairin karya Imam Al-Qashani. Manazilis Sairin itu Abdullah Al-Harawi. Jadi beliau mengatakan bahwa Nabi Ayub ketika istrinya minta supaya berdoa supaya Ayub itu sehat, sakitnya sebagian riwayat dikatakan 17 tahun. Istrinya, waduh, udah kepayahan ngerawat Ayub 17 tahun.
istrinya mengatakan ke Nabi Ayub, mintalah ke Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi kesehatan kepadamu. Apa Nabi Ayub bilang? Enggak, saya malu ke Allah Ta'ala. Kenapa malu? Cuman berapa tahun saya sakit, berapa tahun saya sehat. Saya malu minta sehat ke Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih sakit sedikit aja itu sudah nggak terima ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Ayub nggak mau minta sehat ke Allah Taala. Di dalam Al-Qur'an kenapa minta sehat anni massaniya syaitan? Karena ada gangguan setan ini. Jadi dalam tafsir dikatakan istri Nabi Ayub dibilang kalau mau Ayub sembuh gampang, sujud saja di depanku, sembuh begitu. Nah itu yang bikin Ayub gak sabar. Istrinya bilang itu ada cara supaya cepat sehat begitu. Akhirnya Nabi Ayub terus berdoa supaya minta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berjanji kalau aku sehat, aku cambuk kamu 100 kali. Masya Allah. Kenapa? Istrinya ngikut godaan setan. Mau diambil, dicambuk 100 kali. Ketika sembuh terus Allah Ta'ala nagih. Wa khudh biyadika dighsan fadrib bihi wala tahnas. Ambil itu manggar kurma itu, cambuk. Jadi manggar cabangnya 100 cabang. Sekali pukul jebret berarti 100 pukulan. Rampung, selesai. Ini sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita lanjutkan lagi, yang paling pokok di sini Urwah bin Zubair itu selalu membaca Al-Qur'an sehari 15 juz setia. Dalam segala kondisi, mau kondisi baik, mau kondisi lagi buruk, baca terus 15 juz. Jadi supaya kita jadi ahli Al-Quran begitu, ya para santriwan-santriwati, setiap hari 5 juz kita mungkin 5 juz itu udah bagus itu. Walaupun itu udah jauh kalau dibanding Urwah bin Zubair, 5 juz lah sehari mungkin udah bagus. Bukan mungkin, udah bagus lah 5 juz itu cepat mungkinnya ya Ustaz Rahmat ya. Mungkin itu lebih cepat kalau kita istiqomah sehari 5 juz. 5 juz itu supaya ringan bagaimana? Dibagi aja. Habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz. 5 juz gak terasa sehari. Yang penting istiqomah begitu. Jadi harus setia kepada Al-Quranul Karim. Kemudian supaya kita nempel ke Quran berikutnya apa? Ini yang mungkin ada yang masih tertutup di kisah ini. Apa itu? Urwah bin Zubair baca Al-Quran 15 juz itu bil mushaf, pakai mushaf. Terus bagaimana hafalannya kalau pakai mushaf? Ini saya katakan supaya kita terkait dengan Al-Quran itu harus bil mushaf. Kenapa? Saat kita baca dengan mushaf itu lebih bisa mentadabburi daripada tanpa mushaf. Jadi targetkan sehari ada bacaan yang tanpa mushaf. Sehari ada bacaan yang pakai mushaf untuk apa? Untuk tadabbur. Begitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita baca. Makanya Rasulullah ketika pertama kali dapat wahyu itu wahyunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah gitu. Baca itu bagaimana? Oke. Saya baca ayat Al-Qur'anul Karim. Mungkin ini para hufat, para hafidhah udah hafal semua ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sebagian dari mereka orang Yahudi itu ummi. Ummi itu apa? Nggak bisa baca. La ya'lamunal kitab. Nggak bisa baca itu apa maksudnya? Tidak mengerti Alkitab. Illa amaniya. Cuman apa ya? Bacaan yang ala burung beo. Paham? Nah, bacaan kita itu beo atau orang? Kalau orang kan pakai akal. Kalau beo kan nggak pakai akal. Bacaan kita itu beo apa bacaan orang, bacaan manusia? Tahu nggak beo? Burung beo. Assalamualaikum, mari masuk. Paham nggak mari masuk itu apa? Nggak paham beo. Nah, ketika kita baca Al-Quran itu, paham nggak kita? Berarti masih beo. Nah itu, kita itu beo, masih beo. Ya, harus ditingkatkan
ke bacaan ke arah tadabbur, karena Al-Quran diturunkan itu untuk ditadabburi, untuk difaham. Jangan jadi burung beo terus. Nah, pesantren juga harus memfasilitasi bagaimana mereka jadi manusia bukan jadi beo begitu. Ini maaf ya para kiai ini harus difasilitasi ini. Bagaimana ada kajian tafsir mungkin tiap hari atau bagaimana supaya nggak jadi beo mereka. Kalau baca Al-Quran nggak jadi beo. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi harus memahami Al-Quranul Karim. Sampai Urwah bacaannya pakai mushaf. Ini ada faedah lagi. Berarti apa? Ulama zaman dahulu itu kaya raya. Mushaf dahulu itu ditulis tangan langsung. Satu mushaf mungkin bisa miliatan harganya. Nggak semua orang punya mushaf. Begitu. Kalau sekarang satu orang punya mushaf 5. Dulu di zaman dahulu satu dunia mushafnya 5. Mushaf Al-Imam. Begitu ya. Satu dunia ada mushaf 5 aja. Sekarang satu orang mushafnya 5. Masya Allah. Di dapur ada mushaf. Di tempat tidur ada mushaf. Ruang tamu ada mushaf. Tapi sarang laba-laba semua. Masya Allah, ini musibahnya ini. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran? Yang pertama, baca, memang baca seperti bacaan biasa, baca. Ketika baca terus kita harus ngerti maksud dari perkata dari ayat Al-Quran yang kita baca. Ini tafsirnya istilahnya, harus ngerti tafsir. Tapi ingat, tafsir itu bukan tujuan. Tafsir itu wasilah aja, wasilah. Semua tujuannya ke apa? Ke amal. Jadi supaya kita amalnya itu perilakunya Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Dahulu akhlak Rasulullah itu Al-Quranul Karim. Al-Quran berjalan, akhlaknya Al-Quran. Supaya kita seperti Rasulullah, akhlaknya itu seperti Al-Quran yang lagi berjalan, semua sesuai dengan Al-Quran, harus kita memahami Al-Quran dahulu. Baca tafsir yang sesuai. Sekarang itu kita harus lebih alim harusnya daripada ulama-ulama dahulu. Kenapa? Ulama dahulu ilmu belum terkumpulkan, masih tercecer. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu apa masih nggak karuan. Jadi satu cuman hadisnya ini, hadisnya begitu. Sekarang dikelompokkan, ilmu sudah dikumpulkan, fikih sendiri, tauhid sendiri, ilmu tentang Al-Quran sendiri, udah dikelompokkan. Seharusnya kita lebih mudah belajar. Yang kedua, kenapa kita harus lebih alim daripada ulama dahulu? Seharusnya karena kitab telah dicetak, udah dikelompokkan, dicetak lagi. Zaman Imam Syafi'i ditulis tangan, masya Allah, harga itu mahalnya bukan main. Benar, sampai Abu Nu'aim al-Asfihani ketika beliau menulis kitab Khilyatul Aulia, kisah-kisah para orang-orang soleh di zaman dahulu, dia bercerita itu dia jual naskahnya, tulisan tangan, masih tulisan tangan beliau asli itu. Dia jual itu satu naskah kitab Khilyatul Aulia itu kalau di total sekarang sekitar 4 miliar. Masya Allah, 4 miliar harganya. Sekarang kita bisa beli kitab Khilyatul Aulia, berapa harganya? 800-an ribu udah dapat. Bagaimana nggak alim? Harusnya alim zaman sekarang itu. Zaman dahulu susah alimnya. Lah anehnya orang zaman dahulu lebih alim daripada orang sekarang. Aneh bin ajaib itu. Iya, aneh bin ajaib. Apalagi sekarang lebih praktis, nggak perlulah 800 ribu. Beli HP, diisi itu PDF kitab-kitab, masya Allah. Kenapa masih nggak alim? Itu kan aneh bin ajaib. Itu memang Allah Ta'ala menjadikan kualitas kaum muslimin berarti makin turun begitu. Masya Allah. Makanya khairul qurun qarni, sebaik kurunnya Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad. Summaladina yalunahum, zamannya para sahabat. Summaladina zaman tabi'in, begitu. Kenapa? Karena kualitasnya makin lama makin turun. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah kita baca tafsir, bagaimana tafsir menuju ke amal? Ini proses. Jangan hanya tafsir aja. Kita masih belum bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita baca tafsir. Oke, saya kasih contoh. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Misalkan, aku turunkan dari langit air hujan, kemudian aku tumbuhkan berbagai macam tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Nah, dari ayat itu apa yang bisa kita amalkan? Monggo para santri kalau mau berpendapat, apa yang bisa kita amalkan dari ayat itu? Susah kan?
Padahal kita udah tahu tafsirnya itu. Belum bisa kita amalkan. Kenapa? Masih ada tahapan berikutnya. Setelah kita baca tafsir, kalau nggak percaya baca aja tafsir. Mungkin kita masih bingung apa yang kita amalkan dari ayat ini apa. Mungkin belum bisa. Ada tahapan berikutnya apa? Harus kita istimbat dari pemahaman kita. Oke lah, mau bahasanya istimbat monggo. Ini bahasa ala ahli fikih. Ada yang bahasanya itu ambil hidayah dari ayat Al-Quran. Ada yang bilang ambil pelajaran dari ayat Al-Quran. Ada yang bilang ala kulli hal, pokoknya itu ada tahap berikutnya dari pemahaman menuju ke amal. Apa itu? Yaitu kita harus berpikir bagaimana ini bisa kita amalkan. Wa anzala minas sama'i ma'an, aku turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian aku tumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Artinya apa? Berarti segala macam yang terjadi ini itu ada sebabnya. Allah tanpa hujan mampu nggak Allah? Allah Ta'ala mampu. Tapi kenapa harus pakai turun hujan? Karena segala macam takdir Allah Ta'ala harus punya sebab, harus ada sebabnya. Nggak ada orang tidur melulu di pesantren tahu-tahu hafiz, mutkin, dapat sanad, ngimpi. Bener nggak? Ngimpi nggak? Kalau nggak percaya buktikan aja. Molor terus saja di pesantren, nggak usah ngaji. Wah, terus tahu-tahu hafid begitu, minum pil obat pinter langsung pinter, hafid Quran begitu. Nggak mungkin. Harus pakai sebab. Sebabnya apa? Ya terus murojaah, terus takfir terus begitu. Nanti terus ada hasil. Jadi jangan mimpi terus kita bisa amalkan. Harus ada sebab. Saya nggak mungkin mencapai taraf hafid kalau nggak selalu murojaah. Akhirnya terus murojaah terus. Kita bisa amalkan kan dari ayat ini. Nah ini Al-Quran begitu. Nanti jadi karena khuluquhul Quran ini. Terus fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Ta'ala menumbuhkan dari hujan tadi, menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari ini? Berarti segalanya yang menentukan itu Allah Ta'ala. Mau hujan sederas apapun tiap hari, kalau Allah Ta'ala nggak menumbuhkan itu buah-buahnya, ya nggak tumbuh. Paham ini? Kita melakukan sebab sekeras apapun, kalau Allah Ta'ala nggak mentakdirkan, ya udah nggak jadi itu. Terus bagaimana ini seharusnya seorang mukmin itu? Seorang mukmin berarti begini. Zahirnya harus seperti orang yang umumnya orang. Zahirnya harus kerja melakukan sebab seperti kebanyakan orang. Jadi orang tawakal itu nggak ada bedanya sama yang nggak tawakal. Nggak bisa di ngertiin, si Fulan tawakal, si Fulan nggak tawakal. Enggak. Zahirnya itu harus kerja keras begitu. Ini zahirnya. Tapi batin hati kita harus melihat Allah Ta'ala. Jangan lihat usaha kita. Jangan lihat zahirnya. Jadi segala yang menentukan itu Allah Ta'ala, bukan hasil usaha kita. Saat kita melihat hasil usaha kita, yang terjadi apa? Qarun, Fir'aun itu begitu, karena melihat hasil proses usaha. Siapa yang berusaha itu? Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya raya begini kenapa? Saya pinter bisnis. Saya pinter bisnis. Melihatnya prosesnya, bukan melihat itu dari Allah Ta'ala. Jadi bahaya itu saat kita melihat proses, bukan melihatnya hati kita ke Allah Ta'ala, itu bahaya. Melihatnya itu yang zahir, bukan hakikatnya, itu bahaya. Fir'aun ketika didakwai Nabi Musa, apa Fir'aun bilang? Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Siapa lo wahai Musa? Kamu kan dari bayi, kamu siapa yang ngerawat? Saya, begitu. Masya Allah. Jadi dia ngelihat prosesnya, itu saya itu yang berusaha ngerawat Musa, begitu. Akhirnya menjadikan Fir'aun
menentang dakwahnya Nabi Musa. Paham ini? Jadi terus berarti ayat ini fa akhraja bihi minats samarat ini bisa kita amalkan apa itu? Hati kita harus tawakal ke Allah Ta'ala. Zahir kita harus usaha karena wa anzala minas sama'i ma'an. Bisa kita amalkan jadinya begitu. Rizqal lakum sebagai rezeki bagi kalian. Jadi rizqal lakum itu kalau saya pahami ini rumus supaya kita berbuat baik. Karena gini, saat kita berbuat baik, kita masih merasa itu punya kita, berat kita berbuat baik. Tapi saat kita melihat kita berbuat baik itu kita melihat apapun yang ada dari kita itu punya Allah Ta'ala, mudah kita berbuat baik. Rizqal lakum, itu rezeki bagi kalian. Kalau segalanya itu rezeki dari Allah Ta'ala, bukan milik saya itu, tapi milik Allah. Kita mudah nggak mengeluarkan itu untuk orang lain? Pasti mudah. Mudah nggak kita keluarkan itu untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah pasti. Kenapa? Bukan milik kita. Rizqal lakum wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang aku berikan kepada mereka, mereka mau berinfak. Jadi Allah Ta'ala itu selalu mengingatkan, rezeki kamu itu bukan dari usaha kamu, tapi aku yang ngasih. Bukan wa mimma kasabtum yunfikun, bukan. Tapi wa mimma razaqnahum yunfikun, bukan wa mimma kasabu yunfikun, begitu bukan. Ini menunjukkan apa? Jangan lihat zahir kita yang berusaha, tapi lihat segala yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita takfid harus usaha mati-matian, karena harus melakukan sebab begitu. Tapi di samping itu harus minta ke yang menentukan, siapa? Allah Ta'ala. Selalu minta supaya Allah Ta'ala memberi kita keberhasilan. Insya Allah sukses begitu. Paham ini? Jadi ayat Al-Quran begitu, harus kita pahami, kemudian kita ambil pelajaran dari ayat yang kita pahami. Alhamdulillahirabbil alamin, misalkan contoh lagi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kalau ada yang muji kita itu lagi muji kita? Wong segala puji bagi Allah itu muji Allah. Artinya apa? Kita harus selalu sadar, kita diingatkan terus sama Allah Ta'ala bahwa segala macam kebaikanmu, kehebatanmu, kesolehanmu, semuanya itu dari aku, dari Allah Ta'ala. Jangan ucap begitu. Paham? Jadi alhamdulillah itu obat GR. Dipuji apapun nggak bisa GR, nggak bisa bangga. Saat kita sudah merasa diri kita sesuatu, timbulnya nanti takabur. Kalau udah takabur neraka begitu. Paham ini? Kemudian Allah Ta'ala ngingetin kita tiap hari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ada orang, bapaknya lagi meninggal, ibunya lagi meninggal. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Zainal, ibunya misalkan, baru-baru ini, dalam waktu kita ini baru meninggal misalkan. Saya tanya ke Ustadz Pak Kiai Haji Zainal Mutakin ini, meninggalnya di waktu apa Ustadz? Maghrib. Isya sholat nggak Ustadz? Sholat lah ya. Oh, sholat, masa nggak sholat? Wah, cuma senyum saja ditanya. Pasti sholat Isya. Dapat musibah, diwajibkan Allah Ta'ala sholat. Dapat musibah loh Pak, wajib sholat. Ketika Allahu Akbar, apa yang dibaca? Alhamdulillah. Ibunya baru meninggal Ustadz Zainal. Alhamdulillah. Apa ini artinya? Bahwa ibumu lagi meninggal, itu kebaikan untuk kamu. Makanya suruh ucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Paham? Ini kalau orang pemaham Al-Quran begini. Jadi dia terus merasa, ini kebaikan bagi saya. Terus masuk ke apa? Masuk ke orang yang dapat musibah tapi bisa bersyukur. Itu orang yang paling utama. Rasulullah bilang, itu yang pertama kali dipanggil ke surga. Jadi Rasulullah bersabda, awwalu man yud'a ilal jannah, yang pertama kali dipanggil ke surga siapa? Alladzina yahmadunallah fis sarra wad dharra, yang memuji Allah Ta'ala di waktu lapang dan di waktu sempit. Memuji Allah Ta'ala terus. Ibunya baru meninggal, sholat Isya terus Zainal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipanggil ke surga pertama kali. Ustadz Zainal Muttaqin, Masya Allah, panggil ke surga. Nggak tahu lewat pintu apa. Amin Allahumma amin. Karena pintu surga itu banyak. Iya.
Jadi Masya Allah, ini dari Alhamdulillah bisa kita amalkan begitu. Lebih menenangkan kita saat kita memahami Al-Quranul Karim. Lebih mengarahkan kita. Itu contoh aja, masih banyak contoh-contohnya. Jadi saya mohon ini, maaf, apa ya, ini masukan aja untuk pihak pesantren. Fasilitasi anak-anak supaya lebih bisa memaham Al-Quran. Karena tujuan kita itu menjadi generasi yang Qurani, menjadi selalu seperti Rasulullah yang kana khuluquhu Al-Quran. Itu harus difasilitasi supaya lebih ke memaham Al-Quranul Karim. Sepertinya ini waktu udah lumayan malam ini. Masya Allah. Sebelum saya tutup, monggo para santriwan atau santriwati yang mau bertanya, saya persilahkan, monggo. Sama anak muda harusnya ada sesi tanya jawab begitu. Monggo, silahkan. Nggak ada? Masya Allah, tandanya udah ngantuk ini, Tat. Udah ngantuk jadi, Masya Allah, jadi nggak ada pertanyaan. Oke, saya simpulkan kajian kita malam ini bahwa jika kita ingin derajat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala, selalu setia nempel di Al-Quran. Harus nempel terus diri kita ke Al-Quran. Al-Quran tinggi, insya Allah kita di derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana supaya derajat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala? Selalu baca Al-Quran tiap hari, harus continue. Kalau Urwah bisa 15 juz, kita 5 juz lah. Jangan 1 juz itu umumnya umat Islam itu sehari 1 juz itu umum, udah banyak melakukan itu. Masa santri 1 juz juga sehari kayaknya enggak deh. Paling enggak 5 juz begitu ya, 5 juz. Jadi harus selalu rutin punya hizib tersendiri, tiap hari harus baca berapa juz yang harus kita selesaikan. Wajibkan itu ke diri kita sendiri. Kalau enggak seakan-akan ada yang kurang, ada yang dosa begitu. Kemudian yang ketiga, supaya kita derajatnya tinggi, jangan sampai kita cuman kebacaan aja. Ingat, saya sampai heran. Ini 2 kelompok yang saling berseteru, kompak. Siapa itu? Orang salaf, Imam Ibnul Qayyim, dengan orang sufi, Imam Al-Ghazali. Kompak itu, kompak apa? Mereka berdua kompak. Imam Ibnul Qayyim dalam Ighatsatul Lahafan, kemudian Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Apa mereka kompak? Bahwa kalau orang baca Al-Quran terus yang diurusi bacaan, mereka itu terkena jebakan iblis. Karena sampai kebacaan aja. Jadi terus nggak bisa merubah kejiwaan seseorang. Yang terjadi apa? Malah jadi cemoohan. Hafid kok begitu akhlaknya? Itu hafid kok begitu akhlaknya? Karena akhlaknya belum berakhlak Al-Quran. Kenapa belum berakhlak Al-Quran? Karena nggak paham yang dibaca, masih beo. Jadi manusiakan bahasa santri dan bahasa santriwati ini. Jangan sampai jadi beo terus. Monggo diusahakan jadi manusia, paham apa yang mereka baca begitu. Jadi supaya kita tinggi derajatnya ke derajat ahlul Quran, yang pertama selalu kaitkan diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Baca Al-Quranul Karim terus, ada hizibnya tiap hari, target yang harus kita selesaikan. Kemudian ada pemahaman setiap hari yang mengarah ke pengamalan Al-Quranul Karim. Insya Allah jadi generasi Al-Quran. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup karena pertanyaan sesi tanya jawab gagal, nggak ada yang bertanya. Monggo kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.